Ini adalah cerita nyata yang saya dan keluarga saya alami sendiri. Saya merasa cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk banyak orang agar tidak melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Karena bayarannya tidaklah semurah beli bakso abang-abang pinggir jalan. Disclaimer, nama, tempat, dan beberapa hal akan disamarkan karena cerita ini sebenarnya sangat sensitif karena mengandung unsur aib, namun bisa menjadi hal positif untuk kalian semua. Jadi mohon dimengerti ya teman-teman. Terima kasih. Oke, saya mulai ceritanya ya. Semua dimulai di tahun 2014, awal tahun. Saya masih kuliah, dan tinggal bersama dengan opa dan oma di salah satu kota besar di Jawa Barat. Saat itu, saya masih berlibur dan menghabiskan waktu di rumah orang tua. Hingga waktu masuk kuliah sudah dekat, saya memutuskan untuk pulang. Ketika saya pulang, tidak ada hal aneh yang terjadi. Cuma oma opa tidak menyambut saya padahal biasanya oma selalu menyambut dengan makanan-makanan enak khas oma-oma Belanda. Tapi di situ saya tidak curiga apa-apa, saya pikir mungkin mereka ketiduran karena memang sudah jam 8 malam. Saya segera masuk ke rumah, menaruh tas di kursi, membuka tudung saji kosong. Di situ saya merasa mulai aneh. Biasanya meja makan tidak pernah kosong, oma selalu ada di dapur dan opa duduk di sofa nonton TV. Tapi hari itu hening. Tidak ada suara apapun. Jujur saya takut saat itu. Saya pun berteriak, "Oma, aku pulang. Lapar." Tidak ada jawaban. Saya pun berteriak lagi. Tetap tidak ada jawaban. Saya pelan-pelan naik ke lantai 2 ke arah kamar oma dan opa. Mengetuk 3 kali. Tidak ada jawaban. Saya mencoba membuka pintu terkunci. Saya semakin panik dan takut. Hingga tiba-tiba engsel pintu bergerak pelan, oma yang pucat menatap saya. Matanya aneh, seolah ketakutan tapi saya bingung bagaimana jelaskannya. Suaranya parau, oma minta kamu jangan masuk kamar. Suara apapun yang kamu dengar, atau apapun yang kamu lihat. Jangan masuk. Oma berubah. Tidak pernah ia setegas itu. Saya mengangguk bingung, turun ke bawah dan masak Indomie, lalu masuk kamar tidur. 1 minggu oma tidak keluar kamar. Saya mulai khawatir dan memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Oma. Opa. Baik-baik aja di dalam? Kalian gak makan minum? Tak ada jawaban. Dan itu berlanjut hingga minggu kedua. Saya baru pulang dari kampus, saat itu saya terkejut. Rumah saya aneh. Berkabut dan abu-abu. Saya pikir mata saya yang bermasalah, lalu saya arahkan pandangan saya ke tempat lain tapi mata saya baik-baik saja. Dan ada hal aneh yang terjadi saat itu, semua pejalan kaki menghindari rumah saya. Mereka memilih jalan yang lebih jauh. Hingga saya masuk rumah. Astaga! Saya tahu mata saya sehat, tapi kenapa rumah saya dipenuhi kabut abu-2, dan ada bau menyengat yang sangat busuk sekali. Bau itu menyengat dan sangat-sangat busuk. Lebih busuk daripada pembuangan sampah pasar ikan. Saya berjalan masuk ke dalam rumah, menutup hidung dengan tangan. Saya berjalan pelan memasuki rumah dan saya semakin kaget karena ruangan semuanya berubah menjadi abu-abu seperti ada di dunia yang berbeda. Saya memberanikan diri untuk naik ke lantai 2. Mengendap-endap, tidak terdengar suara apapun, aku langsung berlari masuk ke dalam kamar. Bau itu hilang dan kabut abu-abu itu pun menghilang. Aneh. Selama 2 minggu aku tidak bisa tidur. Oma dan opa sudah 1 bulan tidak keluar dari kamar. Tidak ada suara apapun, dan aku tak berani untuk masuk. Hingga suatu hari. Aku sedang di tangga, naik untuk ke kamar. Oma membuka pintu kamarnya, wajahnya kuyup dan lelah. Ia menatapku. Kamu sudah makan? Tanyanya. Aku mengangguk. Oma opa ayo keluar, makan. Oma menggeleng. Lalu kembali masuk ke dalam kamar. Aku hanya menghela nafas, lalu masuk ke dalam kamar. Sampai aku mendengar oma berteriak memanggil namaku sangat kencang. Pintu kamarnya terbanting. Bri. Tolong oma. Suara itu menggema di dalam rumah, oh iya kabut abu-abu itu masih terus ada. Aku spontan langsung loncat dari tempat tidur, membuka pintu dan mencari oma. Dia duduk di lantai, menangis. Aku memeluknya dan mataku langsung mengarah ke opa yang.
Oh iya, untuk kabut abu 2, di dalam kamar aku itu tidak ada, tapi di seluruh rumah masih ada. Aneh kan? Saya lihat Opa berbaring di kasur, tubuhnya sangat kurus. Ia meracau-racau dengan tidak jelas. Terkadang tubuhnya seperti kejang-kejang. Oma, Opa kenapa bisa gitu? Oma menangis sejadi-jadinya. Setelah Oma lebih tenang, ia menyuruh saya untuk masuk dan melihat keadaan Opa. Di saat itu, saya merasa jantung saya turun ke usus 12 jari. Yang pertama saya lihat, mata Opa mendelik 2, kadang hanya kelihatan putihnya saja. Raut wajahnya mengerikan seperti bukan Opa, tubuhnya kurus sekali seperti tinggal tulang, tangannya dari pundak sampai jari tremor hebat. Kakinya seperti menarik-narik dan tegang. Ia meracau-racau bahasa yang tidak saya mengerti. Sebetulnya saya bisa melihat yang tak dapat dilihat orang umum dari kecil. Penyebabnya karena penyakit yang hampir bikin saya meninggal waktu umur 10 bulan. Di situ saya lihat ada sesuatu yang aneh di tubuh Opa, seperti sosok yang memiliki ekor seperti kadal tapi lebih besar diameternya. Kulitnya bersisik dan berlendir, memiliki 2 tanduk dan matanya merah. Giginya tajam dan cukup besar, wajahnya seperti campuran binatang ke manusia. Tubuh makhluk itu seperti manusia. Namun kaki tangannya seperti binatang, kukunya seperti elang, bentuk dan besar telapak kakinya seperti dinosaurus ukuran sedang. Bentuknya aneh tapi yang mengganggu adalah baunya yang sangat-sangat busuk. Makhluk itu menatap saya. Saya hanya diam dan berusaha untuk tidak takut. Opa terlihat sangat kesakitan saat itu, dan saya ingat Opa bilang, "Jangan takut." Hingga makhluk itu mengambil alih tubuh Opa. Dan kesadaran Opa hilang. Setelah Opa hilang kesadaran, makhluk itu mengambil alih full tubuh Opa, wajah Opa mulai berubah. Lebih berubah daripada sebelumnya. Sangat bengis dan menyeramkan. Saya segera berlari ke arah Oma. Berdiskusi singkat lalu memutuskan untuk memanggil pemuka agama kepercayaan kami. Malam itu benar 2 panjang dan mengerikan, tidak akan pernah saya lupakan. Makhluk di tubuh Opa berteriak 2 padahal sebelumnya tidak pernah. Dia berusaha untuk menggerakkan tubuh Opa tapi tidak bisa. Saat itu Oma berdoa dengan suara yang keras. Namun makhluk itu malah tertawa 2, menghina. Makhluk itu menyiksa tubuh Opa, hingga tiap beberapa menit tubuh Opa mengejang hebat. Bola mata Opa berputar 2. Oma yang ketakutan hanya bisa mengulang doa yang sama berkali-kali sampai pagi datang. Hari itu kami tidak tidur. Makhluk itu selalu mengikuti semua doa yang kami panjatkan. Menghina dan tertawa 2. Hingga pagi itu saya mendengar suaranya, kata 2 membosankan yang selalu manusia ucapkan. Dia tertawa lalu dengan mahirnya mengucap semua doa 2 itu lagi. Setelah itu, saya dan Oma memutuskan untuk ke tempat ibadah kami, dan meminta pertolongan di sana. Sebelum pergi kami mengunci semua pintu kamar, dan mengamankan benda 2 tajam. Akhirnya kami sampai di tempat ibadah dan bertemu dengan seorang pemuka agama, sebut saja Pak Doni. Hari itu juga Pak Doni bersedia untuk ikut ke rumah, dan membantu Opa. Sesampainya di rumah, Opa masih dalam keadaan seperti sebelum kami pergi. Namun, kali ini makhluk itu seolah menghilang. Opa terlihat baik-baik saja, hanya lemas dan lesu. Ia menangis dan tubuhnya gemetaran. Pak Doni memegang tangan Opa dan berkata, "Tenang saja Pak." Setelah itu Pak Doni mendoakan Opa dan kami pun keluar dari kamar. Pak Doni menatap aku dan Oma bergantian, "Bu, bagaimana bisa ibu dan cucu ibu tinggal di sini? Itu bapak dimasuki iblis. Sebaiknya ibu cepat pergi." Oma hanya diam, tubuhnya seolah dipaku di lantai. Air mata mengalir dari ekor matanya. "Tidak mungkin. Kenapa bisa iblis merasuki suami saya?" Pak Doni menatap Oma, prihatin. Saya pun juga tidak tahu. Tapi itu iblis yang sangat kuat. Dan tidak sembarangan ia mau tunjukkan diri. Saya hanya diam. Saya tahu yang diomongin Pak Doni itu benar. Tapi saya tidak bisa meninggalkan Opa di rumah sendirian dengan iblis itu. Pak Doni pun pamit pulang, kami mengantar dia kembali. Di perjalanan Oma hanya menangis dan menangis. Bertanya kenapa dan bagaimana. Sesampainya di rumah, saya Oma segera naik ke lantai 2, ngecek keadaan Opa. Kami kaget berlari ke arah Opa ketika badan Opa bergetar 2, matanya membelalak putih, lalu perlahan denyut jantung Opa mulai tidak terasa. Oma menangis dan berdoa terus-menerus, dan aku nelpon ambulan.
Denyut jantung Opa tidak stabil, kadang terasa kadang tidak. Hawa tubuhnya sangat busuk. Kadang ia membuka matanya namun yang terlihat hanya bagian putihnya, kadang tubuhnya seperti tidak ada tulang, DSB. Hingga ambulan datang. Tapi Opa sudah. Opa tak sadarkan diri bahkan ketika sudah sampai di rumah sakit. Setelah kejadian itu, Opa terkena penyakit langka. Dokter mendiagnosis banyak jenis penyakit dari mulai kanker sampai penyakit yang bahkan belum pernah saya dengar sebelumnya. Iblis yang berada di dalam Opa sudah tidak ada dengan ajaibnya. Tapi bekas yang ditinggalkan iblis itu sangat mengganggu saya dan Oma. Wajah Opa yang dulunya biasa saja kini menjadi sinis dan kejam. Opa menjadi sangat menyebalkan dan jahat. Hari demi hari, kesehatan Opa lebih membaik. Pelan dia mulai bisa jalan, badannya lebih lentur tidak terlalu kaku seperti dulu. Setahun telah berlalu. Aku masih kuliah, dan Oma masih merawat Opa. Tidak ada yang mengetahui kejadian ini. Kami merahasiakannya serapat mungkin. Opa mulai membaik tapi terlihat jelas Oma mulai kelelahan. Tapi Opa tidak mau dirawat orang lain selain Oma. Oma dengan sabar merawat Opa dengan kasih sayang dan kesabaran ekstra. Hingga suatu malam, Oma membanting pintu, mendobrak masuk kamar saya. Ia menangis hebat dan membangunkan saya. Saya yang masih ngantuk dan setengah sadar, terkejut melihat Oma. Oma kenapa? Aku mulai khawatir. Oma menunjuk ke arah kamarnya. Aku berlari ke arah kamar. Tercium bau busuk yang pekat, dan kulihat ada gumpalan 2 berselaput berwarna hitam di lantai, dan beberapa cairan hitam yang menjijikan. Sumber bau busuk itu dari cairan itu. Mataku tidak mungkin salah lihat, aku lihat Opa mengeluarkan gumpalan hitam itu dari mulutnya. Gumpalan itu berselaput dan ukurannya besar. Berdiameter kurang lebih 15 cm dan bentuknya tidak beraturan. Opa menangis ketika mengeluarkan gumpalan itu dari mulutnya. Aku berteriak histeris ketika gumpalan yang keluar dari mulut Opa pecah di lantai. Aku segera berlari ke arah Oma yang berada di kamarku. Oma, kita harus telepon ambulan. Oma sudah tidak bisa menjawab, aku pun bergegas menelpon. Beberapa jam kemudian ambulan datang. Seorang laki 2 terkejut melihat genangan 2 darah di lantai. Dia menatapku dan Oma kebingungan. Apa yang terjadi? Tanyanya. Aku menceritakan semua yang kutahu. Laki 2 itu menepuk bahuku dan mengangguk meyakinkan bahwa Opa akan baik-baik saja. Mereka mengangkat tubuh Opa dari kasur ke tandu, berjalan keluar rumah, dan memasukkannya ke ambulan. Aku Oma ikut naik. Sesampainya di RS, kami masuk IGD dan dokter 2 berkerumun mengelilingi Opa. Mereka memeriksa banyak hal dan mereka mendiagnosis Opa terkena komplikasi dan koma. Oma menangis lagi, berdiri memegang tangan Opa yang kecil. Hanya bisa berdoa dan memohon kebaikan Sang Pencipta. Lanjutannya besok ya. Long story short, Opa akhirnya pulang. Opa dirawat sekitar 2 minggu lebih, namun setelah itu Opa tidak bisa apa-apa. Hanya tiduran dan tak berdaya. Badan Opa seperti tengkorak, kurus dan lemah. Oma dengan sabar merawat Opa hingga suatu hari kenalan Oma datang ke rumah. Dia adalah orang yang banyak membantu orang lain. Dalam segi mistis maupun logis. Dan dia menceritakan semuanya ke saya dan Oma tentang masa lalu kelam Opa. Opa ternyata melakukan perjanjian dengan kaum iblis ketika dia masih muda, perjanjian untuk mendapatkan harta, kekuasaan dan cinta Oma. Dan sebagai ganti dari itu, Opa harus menukar sepersekian waktu umurnya dan menjadi tawanan budak mereka. Dan Opa mengiyakan itu dengan mata gelap. Tapi setelah Opa mendapatkan semuanya, Opa tidak menepati janji itu. Opa kabur dan minta perlindungan dari si A, si B, si C, DLL. Sehingga mereka marah dan berusaha membunuh Opa, mengambil nyawa Opa dan menjadikan Opa budak di sana. Dan menyiksa Opa tanpa ampun. Oma menangis terseduh 2 mendengar itu. Aku hanya diam, tidak percaya. Bagaimana bisa Opa melakukan hal itu? Beberapa hari, Oma hanya diam dan tetap mengurus Opa semampunya. Dengan semua kemampuan yang ada selama 5 tahun. 5 tahun Opa hanya terbaring di kasur tidak bisa apa-apa dan meninggal dalam keadaan menyedihkan. Setelah beberapa hari, orang itu datang dan memberitahuku bahwa Opa. Ya begitulah. Pesan moral, jangan melakukan perjanjian dengan iblis.
Jangan melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia. Selama tubuh bisa berjalan, otak bisa bergerak, gunakanlah semaksimal mungkin. Di dunia ini tidak ada yang instan, Indomie pun harus dimasak dulu. Saya tahu thread ini berantakan dan plotnya terlalu cepat. Karena banyak hal yang gak bisa diceritain karena sangat sensitif, sorry. Mungkin di antara kalian pun banyak yang anggap ini karangan, tapi gak apa-apa. I appreciate your opinions. Jadi sekian dan terima kasih udah baca.